Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahati dengan NIM 28025562110. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya, yaitu mengenai kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengangkat judul ini, saya mengusung tema atau mengambil nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan SDG nomor 4 yang berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas. Sehubungan dengan project based learning ini adalah berkaitan dengan tugas dari character building Pancasila. Sebelum saya melanjutkan presentasi, berikut adalah gambaran mengenai presentasi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, selanjutnya ada hasil temuan, selanjutnya ada rancangan solusi, dan yang terakhir ada refleksi pribadi. Baik, untuk latar belakang itu sendiri, menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam penelitiannya ia menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan struktur dalam rangka menciptakan suasana serta proses belajar mengajar sehingga mampu menciptakan peserta didik turut aktif mengembangkan potensi dan keterampilan dirinya. Pemerataan pendidikan hingga saat ini di tahun 2025 belum tercapai keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab pada daerah tertentu masih banyak yang belum memperoleh kualitas pendidikan yang sama layaknya dengan orang-orang yang berpendidikan di kota-kota besar seperti di daerah khusus ibu kota Jakarta. Data ini diperoleh dari seknek.go.id dari website laman resminya. Kesenjangan pendidikan juga terjadi atas distribusi yang tidak merata, berkaitan dengan guru yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan berat seperti keterbatasan fasilitas pendukung pengajaran, akses pelatihan, dan kesejahteraan yang rendah. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar di beberapa wilayah menyebabkan beban kerja yang lebih tinggi, sebab guru di daerah terpencil tidak hanya mengajar, namun juga ia menjadi atau berperan sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi siswanya untuk terus melanjutkan pendidikan. Ini merupakan pernyataan dari Prasetyo pada tahun 2024. Oleh karena itu, ketimpangan ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas hasil belajar yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peluang mereka di masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Walau pemerintah telah berupaya mengatasinya, namun masih sering terhambat oleh birokrasi, alokasi anggaran yang tidak merata, serta minimnya evaluasi terhadap kebutuhan spesifik daerah tertentu. Menurut hotziora.org. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut ini adalah rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian sekaligus project based learning ini. Yang pertama adalah bagaimana pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil, apakah dapat tercapai untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi semua pelajar. Yang kedua adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait dengan wilayah, fasilitas, dan kesejahteraan guru. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil dan apa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil temuan yang saya lakukan melalui wawancara dengan narasumber saya, kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas belum merata sepenuhnya, terkhusus pada di daerah-daerah terpencil di Indonesia, sehingga keadilan sosial dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas hanya masih diperoleh oleh sebagian rakyat Indonesia, belum seluruhnya oleh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal kesetar dalam hal pendidikan yang berkualitas belum tercapai. Uh, Menurut saya ini terjadi juga dikarenakan fokus pemerintah yang masih dalam pembangunan negara, belum menjadikan pendidikan sebagai fokus atau urgensi bangsa. Oleh karena itu, menurut saya sangat diperlukan peran pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara saya juga di daerah-daerah terpencil itu belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi, sehingga dirasa
ketinggalan zaman. Jadi selain memiliki hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, juga ternyata di daerah-daerah terpencil belum memanfaatkan teknologi sepenuhnya dan juga belum ada fasilitas yang menunjang pendidikan dengan baik. Karena fasilitas pendidikan yang baik dapat menunjang pembelajaran serta dapat menjadi sebuah sarana untuk bagi para siswa menyalurkan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, berikut adalah rancangan solusi yang dapat saya sarankan. Yang pertama adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas bangsa melalui upaya peningkatan APBN. Sayangnya per 2025 ini banyak sekali sektor-sektor yang terkena efisiensi APBN, namun saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah membangun jalanan memadai di daerah terpencil sehingga baik siswa dan tenaga didik mudah untuk mengakses sekolah-sekolah, dan yang ketiga adalah memperbanyak program-program beasiswa sehingga para siswa termotivasi untuk memperoleh pendidikan. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu tingkat kemiskinannya masih tinggi sekali, sehingga untuk memperoleh pendidikan itu bagi kaum kaum menengah bawah merupakan satu tantangan yang terbesar karena pendidikan yang baik pasti memerlukan anggaran yang baik. Oleh karena itu, program beasiswa sangat diperlukan atau sangat penting bagi para siswa-siswa yang berada di daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah melantik Menteri Pendidikan yang berkualitas dan berilmu karena merupakan faktor utama pendukung dari pendidikan yang berkualitas. Tentu saja, karena Indonesia adalah negara demokrasi dan menteri merupakan salah satu tahta tertinggi mungkin ya di sektornya itu sendiri, sangat diperlukan sekali menteri yang baik yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga ingin juga rakyatnya maju dan mementingkan kepentingan rakyat juga. Karena berhubungan dengan Indonesia adalah negara demokrasi di mana dari rakyat untuk rakyat, dirasa perlu sekali jika pemanfaatan penerimaan APBN melalui pajak yang dari rakyat itu dimanfaatkan juga atau disalurkan untuk rakyat. Salah satu halnya yaitu dengan pendidikan ini. Sehingga refleksi pribadi saya atas temuan yang telah diperoleh dan solusi yang telah diberikan, kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas merupakan hak bagi setiap masyarakat tanpa memandang khusus golongan atau kaum tertentu. Kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas juga merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diterapkan dan dicapai, mengingat Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang tadi saya jelaskan. Jika akses pendidikan saja masih sulit dijangkau oleh para siswa, bagaimana dengan pemanfaatan teknologi di sana? Ini dapat beresiko membuat para penerus bangsa tertinggal perkembangan zaman. Bahkan di daerah yang sudah mudah dalam mengakses pendidikan pun, para pelajarnya masih tak kunjung memperoleh tenaga didik dan metode pembelajaran yang berkualitas. Sehingga permasalahan dalam kesetaraan akses pendidikan ini merupakan salah satu urgensi bangsa yang perlu dibenahi dan ditingkatkan oleh pemerintah demi mewujudkan nilai yang terkandung dalam sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan presentasi mengenai hasil kerja saya. Terima kasih dan salam sehat, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.